Oke, jadi ini sekarang jam 23.40 tanggal 22. Hari ini mau ngantar balik mobil ini ke IG Kang. Ini pertama kali nyoba nyetir midnight ya, tengah malam, karena katanya kalau tengah malam itu tolnya diskon berapa kalau nggak salah, 30% kalau nggak salah. Dan sekarang waktunya kita berangkat, tapi sebelum berangkat mau ke kombini dulu cari cemilan, kopi, dan energi drink. Oke, jadi ini pemberhentian pertama ya, 7-Eleven dekat rumah. Belinya cuma cemilan, Cigariko, kopi, sama gelap. Ini energi drink favorit ornamen sih. Kita lanjut menuju IG. この先料金所です。その先東京方面です。 Menuju ke arah Tokyo. Sepi juga ya. Jam berapa ini? Udah jam 12:04. Melintas Rainbow Bridge. Kalau udah malam ternyata lampunya dimatiin ya. Harusnya pilarnya itu ada lampunya. Nah ini nggak kelihatan kayaknya sih di kamera, tapi ini pilarnya gede nih. Rainbow Bridge kelilingnya juga bagus, tapi kameranya karena pakai mount jadi nggak bisa gerak-gerak. Tapi asli, minimal sekali kalian harus nyebrang Rainbow Bridge malam hari. Pemandangannya 360 lampu-lampu gitu. Kalau yang jalan biasa dia muter dulu sama kereta, tapi karena ini tol jadi dia langsung ke kanan. Pemandangannya kalau tol dalam kota Tokyo ini tuh sebenarnya bagus nih kalau pas jam ini ya, masih jam kerja gitu, kayak jam 7, jam 8 gitu. View-nya bagus. Oh, ini santai, ini ada sirene tapi bukan polisi, cuman mobil patroli aja. Apa istilahnya kalau di Indonesia itu kayak jasa marga gitu. Nah ini ke kiri ke Meguro, ke arah KBRI. Kalau kalian pernah ke KBRI itu depannya ada tol. Nah itu. Nah dari sini view-nya bagus juga ini. Sampai nanti mau gerbang tol Tokyo itu. Pokoknya ini kan selama masih di atas jalan raya ini, kanan kirinya full gedung-gedung ini. Well, tuh kan. Sama aja kayak di Indonesia. Yang nyetir ngawur pun ada. Barusan dia nyelip dari kiri loh. Terus dia motong ke kanan, terus dia mepetin Alphard yang depan gitu. Mantep kali. Mungkin kalau malam gini polisinya nggak patroli kali ya. Makanya orang-orang pada berani. Ini belakangku sebenarnya juga ada nih yang mepet ini minta nyelip, cuman ya gimana, orang depannya aja nggak kenceng-kenceng. Jam 1:12 istirahat dulu di Ebina. Oh ini pas di pojokan udah. Di ujung biar parkirnya nggak takut. Kalau penasaran ngerekamnya aku kalau di jalan itu pakai apa biar nggak pelanggaran, jadi ini pakai mount gitu yang dikalungin gitu. Terus di sini ada MagSafe, jadi tinggal diplug gitu. Bisa potret, bisa landscape. Ternyata lumayan rame juga ya jam segini nih, jam 1:14. Bus-bus malam itu istirahat pertamanya di sini ya, yang berangkatnya telat-telat. Kayak bus yang Wheeler ini tujuannya Nagoya.
yang hijau yang baru datang ini juga tujuannya Nagoya. Ada juga yang tadi tujuannya Namba, itu kayaknya agak malam banget ya, mungkin sampai Osaka udah jam berapa. Ini kalau lihat tripnya ya, ini trip itu startnya dari dealer Toyota Rentaka di Tokyo. Aku bawa pulang dulu ke Chiba, habis itu sekarang sampai sini di Ebina Service Area itu 194 km dan bensinnya sudah kemakan berapa kali? 1, 2, 3, 4 seperempat ya, bensinnya habis seperempat. Oke, sekarang jam 1.26, setengah 2, kita berangkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang jam 3.20 ya. Dari tadi service area Ebina itu ternyata penyimpanan kameranya penuh, jadi nggak bisa ngerekam apapun di tengah jalan. Jadi dari Ebina tadi full nyetir, bercabang di Shimizu Junction, lalu turun di exit Shimizu dan ngikutin bypass nomor 1 jalan nasional. Sekarang di daerah Shimada, di mini stop untuk istirahat bentar. Sekarang jam 3:30 pagi, bentar lagi subuh. Untungnya bawa ini kayak SSD gitu, 1 tera, jadi videonya beberapa di backup, habis itu dihapus dulu biar bisa ngupload lagi. 3.32 kita mulai jalan lagi, yuk. Bismillah. Sekarang pakai peta di HP juga. Kalau di peta sini nyuruh ke tol terus. Jadi ini adalah bypass, apa tulisannya ya, kanjinya itu kanji penghubung antara Shizuoka dan Shimizu, intinya bypass itu. Dia diberi nomor jalur nasional nomor 1. Kadang-kadang 2 lajur searah, kadang-kadang selajur searah kayak gini. Jam 4:10. Ini ngantuknya udah lumayan parah sih. Jadi berhenti dulu di Family Mart di daerah Hamamatsu. Oh, udah sampai Hamamatsu, Chugoku. Mau ngopi dulu sama mungkin istirahat bentar. Jam 4.40 berangkat lagi kita. Udah lumayan cerah, lumayan terang. Bismillah. Ngomong-ngomong ini udah jalan 400 kilo dan bensinnya udah hilang lebih dari setengah. Waduh, ini ngisi habis berapa nanti ya? Di kamera nggak kelihatan apa-apa ya. Ini sebenarnya sebelah kiri ini udah laut, di depan entah lagi danau sih, Hamanako ya kalau nggak salah. Sekarang jam 5:02, matahari sudah mulai muncul. Wih, pinggir itu laut ternyata. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Cakep ini kalau nggak mendung. Sekarang sudah jam 5.15, 5:04, dan udah lumayan cerah ya, walaupun mendung tapi ya, langitnya mendung. Tapi ternyata bisa juga nyetir malam ya, walaupun tadi emang harus ya karena udah limit ya, ngantuk, jadi tidur berapa tadi, 20 menitan kayaknya di Famima. Tapi sekarang udah nggak kerasa ngantuk lagi. Oke, jam 5.34, setengah 6 sampai di pit stop daerah Toyokawa untuk tidur sejenak sebelum balikin mobil ini ke Nagoya Eki. Berarti total perjalanan dari setengah 12 ya sampai setengah 6, total berarti berapa? 6 jam ya, 6 jam via setengah tol dan setengah jalan non tol. Oke, turu sek. Oke, sudah kembali dari tidur, lumayan dapat istirahat berapa jam berarti? 8 jam. Jam 2:13 kita menuju ke Nagoya. Berapa kilo lagi ya? 73 kilo kalau nggak pakai tol. Kalau pakai tol 74 ya, beda dikit lah. Kita lewat jalan bawah aja, nggak perlu tol. Jam 14.38, beberapa menit dari berangkat tadi aku
berhenti bentar di Koeng atau taman ya. Di sana tuh tempat anak-anak pada main baseball. Ngerekam video buat review kecil-kecilan mobil ini ya. Karena ini Alphard varian X alias varian terbawah yang dijual di Jepang. Di Indonesia pun ada kayaknya ada varian G apa ya, tapi itu kayaknya lebih tinggi daripada X kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong ya. Aku nggak ngerti spek yang di Indonesia. Tapi ini varian terbawah. Tidak ada sunroof. Kalau mau nonton silakan cek di pojok kanan atas atau tunggu dulu sampai video diupload. Karena video ini diupload dulu baru video review Alphardnya. Atau mungkin sebaliknya. Oke, kita lebih 45 kita lanjut berangkat ke Nagoya Iki. Wah, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Tadi dari berangkat Toyokawa itu niatnya lewat bypass buat ngindarin macet ya kan. Bentar lagi jam pulang kerja kan. Taunya lewat bypass malah jalan pelan-pelan kayak gini nih. Berapa ini kecepatan? Cuman 20-30. Tapi ini panjang. Ramalan dari yang tadi sampai dealer Nagoya itu 1 jam 30 menit. Sekarang jadi 1 jam 46 menit. Baru jalan beberapa kilo tadi lancar gitu ya. Sekilo kayaknya lah, sekiloan. Jalan lancar gitu, lewat terowongan, keluar terowongan, ngantri lagi. Jam 15.27 atau sekitar 1 jam lebih dikit. Sekarang lagi ada di Michinoeki. Michinoeki itu apa? Michinoeki itu kalau diartikan, Michi itu jalan, Eki itu stasiun. Jadi stasiun yang berada di jalan raya. Artinya dia itu seperti tempat istirahat yang ada di jalan tol. Cuman bedanya Michinoeki itu tidak ada di jalan tol. Kalau di jalan tol di Jepang itu ada dua istilah, namanya SA dan PA. Nah, kalau di jalan bypass atau yang jalan biasa itu namanya Michinoeki. Jadi fasilitasnya persis, parkiran luas buat mobil, bus, truk, ada toilet, tempat buang sampah, ada vending machine dan ada restoran kecil. Di sini istirahat bentar buat buang sampah juga. Karena air habis, jadi cuma beli Gerinda Kara. Jam berapa sekarang? Jam 3:30. Kita lanjut lagi. Udah jam 16.45 sampai di Eneos dekat stasiun Nagoya sih, sekitar 4 kilo lagi, nggak terlalu deket yang 4 kilo. Isi BBM dulu karena sudah sekarat. Kita nanti lihat berapa liter dan berapa yen habisnya. Jadi total bensin yang harus dibayar adalah 7.500, banyak 46,48 liter alias sekitar 800 ribuan. Oke, sekarang tinggal beres-beres sampah dan balikin ke rentalan. Jam 17.13 sampai di Nagoya Iki. Oke, sekian dulu, terima kasih sudah menonton.